beliau mengatakan, wahai Rasulullah, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk umatmu ya Rasulullah. Seketika Rasulullah meneteskan air matanya, lalu diambil wajah kepala Nabi SAW, dipeluk oleh malaikat Jibril, diberikan keteduhan. Rasulullah hanya bisa menjawab, atas dasar apa dosa mereka ya Jibril? Dosa umatmu yang telah lalu, yang banyaknya meninggalkan ibadah kepada Allah, yang tidak taat dengan apa yang telah engkau sampaikan ya Rasulullah. Rasulullah masuk, tidak keluar dari kamar kecuali salat berjamaah, dan Rasulullah tidak berbicara. Sampai khawatir para sahabat, 3 hari yang dilakukan oleh Nabi dalam hal tersebut. Sayyidina Abu Bakar mengetuk rumah Rasulullah. Tidak dijawab. Assalamualaikum ya halal baitur rahmah. Selamat salam kepada penghuni rumah yang penuh dalam keberkahan. Tidak dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab mengetuk rumah Rasulullah, tidak dijawab oleh Nabi. Sayyidina Salman Al-Farisi mengetuk rumah Rasulullah, tidak dijawab. Sehingga Salman Al-Farisi memberanikan diri datang ke rumah Siti Fatimah bintu Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyidina Ali tidak ada di rumah. Saat ditanyakan, ya bintu Rasulullah, adakah engkau mengetahui apa yang terjadi dalam keadaan ayahmu saat ini? Maka Siti Fatimah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu beliau datang ke rumah Rasulullah mengetuk, Assalamualaikum ya Rasulullah, saya Fatimah. Lalu Nabi menyaut, setelah salam dari salatnya, Nabi mengatakan, ada apa wahai putriku Fatimah? Dibuka pintunya. Menangis Siti Fatimah. Menangis Siti Fatimah dalam keadaan yang luluh lantah, dalam keadaan beliau gemetar melihat Nabi SAW, di mana matanya sembab, dalam keadaan kurus, tidak makan kecuali minum. Setiap hari selesai salat hanya salat, terus memohon dan memohon kepada Allah. Ya Rasulullah, apa yang membuatmu seperti ini wahai kekasih Allah? Kemarin malaikat Jibril datang kepadaku menceritakan, menjelaskan tentang neraka. Sampai di akhirnya Nabi mengatakan ada neraka yang diciptakan untuk umatku ya Fatimah. Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah sampai jasadmu seperti ini? Aku hanya memohon kepada Allah agar umatku diselamatkan dari siksa api neraka Jahannam. Tidakkah malu kita di hadapan Allah kelak? Para orang-orang saleh, mereka dalam bangganya membawa pikulan amalia di dalam kehidupan. Orang-orang tua kita terdahulu, mereka dengan bangga apa yang dia lakukan, yang dijalankan dengan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan zakatnya, dengan qiyamul lailnya, dengan sedekahnya, mereka akan bangga datang kepada Allah. Pikulan diperiksa oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi merasa bangga dan mengatakan, ini adalah umatku ya Rasul, ya Allah. Masuk mereka ke dalam surga ya Allah. Bagaimana nasib kita kelak nanti di yaumul qiyamah? Dengan dosa yang kita banyak perbuat, dengan kemaksiatan terus menerus kita lakukan, dengan bangga kita membawa pikulan dosa di hadapan Allah, diperiksa oleh Nabi Muhammad sampai meneteskan air mata, lalu Nabi masih mengatakan, ini adalah umatku ya Allah. Cukup hadirin, membuat menangis Nabi Muhammad SAW. Lewat majlis yang mulia ini, bersama-sama kita meminta, memohon kepada Allah, ya Rabbi, dengan kemuliaan bulan Rajab ini, catatlah nama kami satu persatu di dalam pintu syurga-Mu ya Allah. Tulislah nama kami di dalam hamba yang taubatnya Kau terima ya Allah.
jadikanlah kami seorang manusia yang dapat membahagiakan walaupun hanya sebesar biji zarah kepada hati Sayyidina Muhammad. Audio Jungle.